Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu Saudara semua. Nggak menyangka ya, kali ini kita malah bertemu EBS-nya sekarang secara online. Tapi di lain sisi, malah bisa lebih banyak dari biasanya ya. Ini kita bisa bilang tantangan, tapi juga bisa bilang ini kesempatan ya, tergantung kalau kita mau menilainya ini dari sisi mana. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang karya pengudusan orang percaya. Jadi kalau dulu kita sudah pernah belajar tentang doktrin Roh Kudus ya. Nah, ini kelanjutannya, yang kita nggak bicara doktrin Roh Kudus secara general, tapi nanti open pertanyaan, silakan. Tapi hari ini kita akan bicara tentang satu karya Roh Kudus yang spesifik, yaitu pengudusan orang percaya. Nah, saya akan share screen untuk kita ikutin materi hari ini. Semua bisa lihat? Cukup kelihatan ya? Baik, pengudusan orang percaya bagian dari doktrin Roh Kudus. Nah, saya sempat bikinkan sedikit teaser secara umum. Nah, saudara bisa lihat ya, dari 4 sesi materi kita akan belajar yang pertama, ini secara umum ya, jadi di akhir dari kita belajar ini, minimal kita bisa mengerti beberapa pertanyaan yang saya bikin untuk, apa ya, istilahnya itu untuk memancing ya. Apa arti menjadi kudus? Aku ini kurang rohani, tapi hidupku cukup baik. Ini bisa tergolong kudus atau enggak? Nah, karena ada orang Kristen yang bahkan hidupnya mungkin lebih buruk loh daripada orang yang nggak percaya Tuhan. Nah, kayak begitu itu lebih kudus mana, hayo? Kudus orang yang percaya tapi hidupnya bobrok, atau kudusan orang yang bahkan nggak percaya Tuhan tapi hidupnya lebih baik secara moral. Nah, yang kedua, buah roh tanpa Yesus. Nah, kan sama bermoralnya, sama baiknya, sama-sama jadi berkat, sama-sama menolong orang lain. Nah, itu mungkin nggak kita sebut itu juga sebagai buah roh, tanpa perlu embel-embel Yesus. Nah, apalagi kalau ada orang, aduh aku sudahlah, nggak usah gereja-gerejaan, nggak usah Yesus-Yesusan, aku nggak rohani-rohani amat, tapi aku berbuat baik. Nah, itu mungkin nggak? Sama nggak dengan buah roh yang dimaksud kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, bagaimana dengan orang percaya yang jatuh dalam dosa besar? Nah, kita sebut dosa besar biasa berdasarkan akibatnya ya, akibat yang ditimbulkannya, dan sampai meninggalkan iman. Ini orang percaya loh. Nah, kayak begini, ini pengudusan Roh Kudus bagaimana? Nah, ini di akhir sesi ini, semoga pertanyaan-pertanyaan yang umum ini, itu kita bisa jawab, kita bisa mengerti dengan jelas ya. Jadi, apa yang kita pelajari, ini mesti bisa kita aplikasikan ke pertanyaan hidup yang sehari-hari. Nah, 4 materi yang ada di buku yang sudah disusun oleh Pak John ini, saya ringkaskan lagi ke dalam 4 pertemuan. Yang pertama itu sanctification. Sanctification itu bahasa kerennya ya, bahasa Inggrisnya, dari bahasa Latin, ini tentang pengudusan ya, arti menjadi kudus. Nah, itu topik hari ini. Kemudian minggu depan kita akan belajar tentang manusia baru. Apa yang sudah baru pada aku yang sudah percaya Yesus? Bagaimana kalau ada orang yang sudah percaya Yesus sekian lama, orang Kristen lama, tapi hidupnya kok kayaknya nggak terkesan baru itu? Nah, minggu ketiga kita akan belajar tentang buah roh, memahami perbedaan buah roh dan kebaikan umum. Dan yang keempat, kita akan bahas tentang isu dan fenomena mengenai Roh Kudus ya, tentang dosa tak terampuni, menghujat Roh Kudus ya, tentang baptisan, bahasa, dan kepenuhan roh. Ini yang sering jadi pembahasan ya, tentang fenomena Roh Kudus. Nah, tapi untuk hari ini, topik pengudusan orang percaya, yang saya akan bagi 4 juga. Nah, yang pertama, 15 menit pertama, kita akan belajar tentang apa itu kekudusan dan kaitannya dengan Allah Tritunggal. Karena kalau kita bicara tentang kekudusan, kita nggak bisa pisahkan ini seolah-olah hanya miliknya Roh Kudus aja. Nah, ini ada rancangan besar dari Allah Tritunggal. Nah, nanti satu materi ini, kekudusan dan Trinitas, nah ada satu kalimat pancingan nih, bagaimana dengan keselamatan sebelum Yesus datang? Bagaimana sebelum Roh Kudus dicurahkan? Nah, apa yang terjadi dengan pengudusan orang percaya? Lalu, bagian yang kedua, 15 menit yang kedua, kita akan belajar tentang arti menjadi kudus. Apakah ada perbedaan antara kedewasaan rohani dengan kualitas kekudusan? Apakah semakin seseorang kurang dewasa rohani, kurang ritual, berarti dia lebih kurang kudus? Apa itu kudus sebenarnya? Ya, begitu mengenal arti kudus, baru kita bisa menilai sebenarnya kekudusan itu levelnya seperti apa sih yang disampaikan oleh Alkitab. Dan yang ketiga, 15 menit yang ketiga, kita akan belajar mengenai anugerah versus atau melawan partisipasi. Jadi kekudusan ini sebenarnya anugerah Tuhan atau partisipasi kita. Kita yang melakukan.
kita yang membuat, perbuatan kita lah yang membuat kita kudus. Yang mana? Bagaimana bila, tadi ini pertanyaan pancingan juga ya, bagaimana bila ada orang percaya yang berdosa berat, bahkan murtad? Nah, itu Roh Kudusnya di mana? Nah, ada yang terakhir, baru 15 menit yang terakhir, saya berikan kesempatan buat kita untuk tanya jawab Q&A, dan sekaligus review ya. Tujuan kita belajar adalah kita mau mengenal apa dan siapa yang kita percaya. Jadi, sepanjang sesi, silakan Bapak, Ibu, dan Saudara boleh mempersiapkan pertanyaannya. Bila ada pertanyaan yang bahkan saya sendiri, misalnya itu soal biblika, saya belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan, saya mohon izin untuk bisa mempersiapkan jawaban yang lebih komprehensif di minggu yang akan datang. Ya, baik, mari kita mulai. Yang pertama, tentang kekudusan dan Trinitas. Ya, kudus itu adalah natur dari Allah Tritunggal. Nah, saya mau review sedikit nih ya. Kita tahun lalu sudah sempat belajar tentang Allah Tritunggal ya. Allah Tritunggal ini yang menuntut kekudusan manusia. Nah, kita akan melihat dulu ya. Kita perhatikan ayat ini. Ini adalah tuntutan dari Allah kepada kita manusia. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, nah ini kutipan dari Perjanjian Lama, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi yang minta kita kudus ini adalah Tuhan. Mengapa? Nanti kita akan lihat ya. Yang kedua, Ibrani 12 ayat 14. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau ditanya mengapa, satu-satunya syarat untuk bisa datang kepada Tuhan adalah kekudusan. Ingat, sebelum dosa, semua kudus. Tapi sejak dosa datang, tidak ada seorang pun yang kudus. Maka tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Tuhan. Kita butuh banyak perantara. Kalau dulu ada sistem korban, ada Taurat, ada ritual, tapi hari ini kita tahu lewat Yesus ya. Baik, nah sekarang kita lihat yang berikutnya, kekudusan dan Trinitas. Waktu kita bicara tentang hidup kudus ya, kita perlu sama-sama pahami dulu. Yang pertama, kudus itu adalah natur dari Trinitas, dari Allah Tritunggal. Yang menginginkan kita untuk hidup kudus, itu bukan cuma Roh Kudus. Itu Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, yang kedua, kudus itu apa? Sederhananya begini, kudus itu dihususkan. Jadi bukan cuma sekedar soal suci ya, tapi dihususkan. Terpisah dengan dosa, serupa dengan standar moral Allah. Nah, itu kita bisa sebut suci, kita bisa sebut itu dipisahkan. Nah, misalnya contoh nih ya, ini sebenarnya saya sedang online dari kamar. Nah, memang ini pakai green screen ya. Saya online dari kamar. Kamar saya ini bukan kamar yang khusus sebenarnya buat online. Juga bukan kamar yang kudus, yang suci. Tapi begitu kamar ini saya konsekrasikan, saya khususkan. Jadi ini dari 6:30 saya sudah kunci. Istri saya, Jacqueline, ini belum pulang, dia baru pulang tadi jam 7 kurang. Saya sudah pesan, ini kamar saya kunci ya, supaya saya bisa konsentrasi ya, pelayanan anak ya, Elliot itu bisa suka naik turun, keluar masuk, jadi saya kunci dulu. Pakaianmu yang buat mandi, saya sediakan di luar, jadi kamu mandi di luar. Nah, yang membuat ruangan ini menjadi khusus, itu bukan karena ini ruangannya suci, kudus, lebih baik, lebih cocok untuk online daripada ruangan yang lain di pastori ini. Tapi ini menjadi khusus, karena saya kondisikan untuk satu tujuan tertentu yang khusus. Saya nggak pakai buat yang lain. Jadi ini bukan jadi kamar tidur saat ini bukan jadi kamar main sama anak saat ini bukan buat kamar yang lain-lain saat ini. Sekarang ini menjadi tempat untuk saya ya pelayanan ya. Nah, ini contoh pengertian kudus, dikonsekrasikan, dikhususkan, terpisah dari yang lain. Nah, tapi kalau konteks kita berhubungan dengan Tuhan, kudus itu bicara soal dikhususkan, itu serupa dengan standar moral Allah, yang mana kita nggak punya, kita nggak bisa. Kita ini sudah berdosa. Nah, karena itu tuntutan untuk kudus ini menjadi berat dan menjadi sulit. Karena nggak mungkin kita bisa capai ini. Nah, tapi sekarang kita mau melihat sih. Natur ini ada pada Allah Tritunggal kan? Natur ini seperti apa? Nah, kita melihat sedikit review ya, tentang Allah Tritunggal. Nah, Allah Tritunggal, itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sederhananya Tritunggal itu apa? Tritunggal itu 3 dalam 1. 1 dalam 3. Tapi bukan 3 in 1 ya. Kalau kita beli kopi 3 in 1, itu kan kopi, susu, sama gula ya. Itu kopinya sepertiga, susunya sepertiga, gulanya sepertiga. Nah, itu 3 in 1. Tapi ingat, Roh Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu bukan 3 in 1. Mereka 3 dalam 1, 1 dalam 3. Jadi, bukan Bapa sepertiga,
Roh Kudus sepertiga, Anak sepertiga. Mereka masing-masing satu. Apa yang satu? Apa yang tiga? Yang satu adalah naturnya, kekudusannya, keilahiannya. Nah, kemudian yang tiga itu adalah pribadinya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa. Jadi tidak tepat kalau kita seringkali berdoa begini ya. Bapa yang kami sembah, nah, kalau yang kami panggil dalam nama Yesus, ya itu perantara Yesus ya. Tapi Bapa, Yesus, nah, seringkali itu tumpang tindih ya, apalagi ada lagu ya. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu. Nah, mu-nya ini siapa? Di awal ngomongnya adalah seperti kau dan Yesus adalah, ini seolah ngomongnya itu Bapa. Tapi nanti bagian refnya, jadikan kami satu, seperti tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu mengacu pada Yesus, bukan pada Bapa. Tapi seringkali ya, kita ini campur adukan. Alah, sama aja lah pokoknya Tuhan. Tidak seperti itu, saudara. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini berbeda dalam perannya, dalam kepribadiannya. Nah, ini memang sesuatu yang melampaui logika, bukan nggak masuk di logika. Karena kita ini hidup di dunia ya terbatas ya, 3 dimensi ya, ruang, waktu ya. Tapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus melampaui itu. Buktinya kalau kita di dalam ruang dan waktu, kita ada di ruangan ini, cuma di ruangan ini, kita nggak bisa kemana-mana. Tapi Tuhan melampaui itu, Roh melampaui itu. Kita cuma ada di masa ini, cuma di masa ini. Kita pernah melewati masa lalu, kita nggak tahu masa depan. Tapi Tuhan kita itu melampaui waktu. Jadi dia ada di masa lalu, dia ada di masa yang akan datang, dia ada di masa kini. Dia nggak dibatasi oleh waktu, nggak ada konsep waktu yang membatasi ruang. Kita nggak mampu membayangin ini karena kita dikotakkan oleh ruang 3 dimensi. Tapi Tuhan kita melampaui itu. Nah, sehingga kita perlu mengakui bahwa ada misteri Tritunggal yang kita nggak mengerti. Tapi ini bukan nggak logis. Ini melampaui logika kita. Nah, saudara, sekarang kalau cara paling sederhana yang kita bisa pahami, Allah Tritunggal ini punya natur yang paling khusus selain kekudusannya adalah persekutuan 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini 3-tiganya sempurna dan setara. Jadi bukan Bapa lebih tinggi dari Putra, Putra lebih tinggi dari Roh Kudus karena Bapa ngutus Putra, Putra ngutus Roh Kudus, tidak seperti itu peran ya. Kita sudah bahas ini juga, cuman saya mengulangi sedikit karena kita mau belajar tentang kekudusan dari natur yang Tuhan yang kita sembah ya. Mereka setara dan sempurna dalam kasih, harmoni, keintiman. Nah, ini nggak bisa dimengerti oleh kita manusia, karena kita nggak punya keintiman seperti ini. Tapi ada satu keintiman yang mungkin ini bisa dibilang seperti yang Tuhan jadikan pada kita. Sebenarnya itu adalah model dari persekutuan Tritunggal ya, yaitu misalnya ketika Tuhan memberikan perintah buat laki-laki dan perempuan menjadi satu daging. Nah, itu adalah seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu kesatuan, intim. Tapi bahkan keintiman antara suami istri pun tidak menyamai, tidak mendekati bahkan persekutuan Tritunggal. Nah, Tritunggal yang satu tidak terpisahkan dan tidak mungkin hadir tanpa yang lain. Sehingga, kenapa saya mau tekankan ini? Karena nanti waktu kita bahas tentang karya pemudusan Roh Kudus, ini bukan berarti Roh Kudus kerja sendiri. Bapa nggak campur-campur, Putra nggak campur-campur, tidak seperti itu. Apapun yang dikerjakan oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semuanya adalah kesatuan. Bapa mencipta Roh Kudus dan Anak, Logos, Firman, itu juga sudah ada dari awal penciptaan. Mereka sama-sama Alfa dan Omega. Demikian juga ketika Yesus mati. Bukan cuma Yesus mati sendiri, kemudian Bapa cuma lihat bersedih, Roh Kudus juga siap-siap untuk diutus. Tidak seperti itu. Nah, saudara, saya mau mengajak kita melihat lagi contoh kasus ya. Contoh perbuatan yang paling besar, karya yang indah, yang besar sekali dari Allah kita, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus ya. Dikatakan ya, yang membangkitkan Yesus adalah ini, Allah membangkitkan dia. Ini Bapa ya, melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Kemudian, tapi ada bagian yang lain yang juga berkata, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali. Berarti, Yesus juga berkata, aku membangkitkan diriku sendiri, karena bait Allah ini adalah mau berkata tentang Yesus yang akan mati dan bangkit dalam 3 hari. Tapi, di bagian yang lain, 1 Petrus 3 ayat 18, dikatakan, ya, Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi, ini, yang telah dibangkitkan menurut roh. Yang membangkitkan Yesus siapa? Roh Kudus. Nah, jadi penekanannya adalah begini.
karya apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, memang ada peran yang spesifik Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Tapi semua yang dikerjakan peran-peran yang khusus ini tidak pernah lepas satu dari yang lain. Sehingga saudara, satu, ini implikasinya satu ya, kita waktu menyembah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita berdoa kepada ketiganya menurut perannya. Bapa pencipta, maka kita sering berdoa, ya Bapa, Engkau yang memelihara, Engkau yang menyediakan, Engkau mengasihi kami. Kita sering berdoa kepada Yesus, Yesus, sumber keselamatan, Yesus yang mengerti, Yesus peduli. Tapi kita mungkin paling jarang ya berdoa kepada Roh Kudus. Ya, kalau kita mengucapkan misalnya ya, selamat ulang tahun, kita berkata Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menghiburkan. Nah, kita mungkin paling jarang berdoa kepada Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Engkau paling mengerti isi hatiku. Roh Kudus kuatkan hatiku. Roh Kudus pimpin. Padahal Roh Kudus inilah kan yang kita paling kenal sebagai Roh penghibur kan, dia yang menuntun kan. Tapi kita mungkin paling jarang menyebut nama Roh Kudus dalam doa kita, dalam keseharian kita. Karena itu saudara, klarifikasi bahwa satu, Roh Kudus itu punya peran yang setara dan sempurna seperti Bapa dan Yesus. Roh Kudus tidak lebih rendah daripada Bapa dan Yesus. Kita sudah bahas ini di materi yang sebelumnya tentang Trinitas. Nah, tapi hari ini pengantar tentang ini mau berkata tentang begini, bahwa karya pengudusan hari ini yang kita bahas, itu bukan sekedar itu kerjaannya Roh Kudus semata-mata. Tidak ada satu pekerjaan pun yang Tuhan kerjakan itu tanpa melibatkan Allah Tritunggal. Nah, sekarang, keselamatan, saudara, itu karya keselamatan ya, itu menuntut kesempurnaan hidup, seperti natur Tritunggal. Kudus, indah. Kita nggak punya ini. Kita nggak mampu lakukan ini. Karena itu, hanya Yesus yang bisa menjawab tuntutan itu di atas kayu salib. Nah, setelah Yesus memberikan keselamatan, dan hukuman akibat dosa yang paling mengerikan itu sudah Yesus tanggung. Nah, sekarang ada satu hal yang belum selesai. Setelah dosa besar kita ditanggung, yang membuat kita layak mati itu udah ditanggung. Kenyataannya ya, kita kan hidup jadi orang Kristen ya, jadi anak Tuhan ya. Tapi kita masih ada pengaruh pencemaran dosa kan? Saya masih berdosa. Saudara masih berdosa enggak? Kita masih berdosa. Walaupun kita nggak pengen berdosa. Nah, disinilah Roh Kudus berperan menguduskan kita. Bapa mencipta, Yesus mengerjakan karya keselamatan, dan Roh Kudus menyempurnakan, memeteraikan dengan menguduskan kita, supaya bukan cuma status kita diselamatkan, tapi hidup kita juga sesuai dengan level keselamatan, kesempurnaan yang dituntut oleh Tuhan itu. Nah, hari ini saudara, ini menjadi berat. Karena begini, kita tahu betul ya, bahwa sebaik apapun kita berusaha, kita tidak akan pernah sempurna. Kalau begitu, ada gunanya nggak Roh Kudus itu menguduskan kita? Karena kita kan nggak akan pernah sempurna katanya. Nah, saudara, di mana peran pengudusan ini dalam hidup kita? Kita akan bertanya, tapi yang pasti begini ya, sudah tangkap ya bahwa yang pertama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mereka punya natur kudus. Mereka menciptakan kita. Allah menciptakan kita sesuai dengan naturnya itu, supaya kita hidup seperti mereka. Kita nggak mampu karena dosa. Maka ada karya yang dipersiapkan, karya keselamatan. Tapi karya keselamatan itu tidak berhenti di kayu salib. Karya keselamatan itu berlanjut sampai kita berakhir di dunia. Dan setelah Yesus mati, kini dia memberikan Roh Kudus menguduskan kita. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nih ya. Nah, bagaimana ketika Yesus belum hadir? Zaman perjanjian lama nih ya. Bagaimana orang diselamatkan? Bagaimana orang-orang dalam perjanjian lama, orang-orang Israel misalnya, atau bahkan orang-orang non-Israel itu diselamatkan ketika Yesus belum hadir? Apakah lewat perbuatan, lewat Taurat? Lewat Taurat kah? Bukan. Bagaimana orang diselamatkan ketika Yesus belum hadir di dunia? Nah, ada dua perspektif, ada dua cara kita merenungkan jawaban ini. Yang pertama adalah dari perspektif kita manusia yang hidup dalam ruang dan waktu. Yang pertama adalah, Yesus memang belum hadir dalam masa perjanjian lama secara fisik. Tapi apakah Yesus belum ada? Apakah Roh Kudus belum ada? Sudah ada. Nah, bagaimana orang diselamatkan ketika Yesus belum hadir di dunia? Dari awal penciptaan, ketika manusia jatuh dalam dosa,
Tuhan sudah memberikan Injil. Injil yang pertama, yaitu ketika Tuhan mengadakan permusuhan antara iblis ya, si ular dengan keturunan perempuan. Nah, waktu itu sudah ada janji tentang kehadiran Mesias, kehadiran Yesus dalam rupa manusia. Nah, kalau ditanya bagaimana orang diselamatkan, orang diselamatkan sebenarnya juga oleh Yesus. Tapi mereka belum kenal Yesus, belum memang. Tetapi akibat yang dikerjakan oleh Yesus, nah kan kita diselamatkan bukan oleh perbuatan ya, oleh karya Yesus ya. Itu sudah cukup untuk mewakili apa yang dibutuhkan oleh manusia. Dan ingat ya, ini secara manusia, kita akan hidup dalam waktu ya. Maka kalau kita mau bilang, menurut perspektif waktu, kita ini diselamatkan, orang perjanjian lama, sebelum Yesus hadir, itu diselamatkan oleh Injil yang masih dalam bentuk nubuat-nubuat yang belum jelas itu, yang masih kabur itu, yang masih sering dinubuatkan itu. Mereka percaya kepada Tuhan, mereka percaya kepada kata-kata Tuhan, itu sudah cukup. Nah, tapi ini sekarang kita ngomong dalam perspektif kekekalan, eternal benefit ya. Nah, Tuhan nggak terpengaruh, nggak dibatasi oleh waktu. Jadi sebenarnya cara Tuhan memberikan karya keselamatan itu sebenarnya sama sekali tidak terpengaruh dengan kondisi manusia, tidak terpengaruh dengan situasi yang menekan manusia. Nah, dari awal Tuhan memberikan ini, Tuhan sudah melihat. Nah, ini kita kan pikirnya kan selalu linear ya, masa lalu, masa sekarang, masa depan. Yang kita nggak bisa pikirkan bagaimana cara Tuhan melihat melampaui waktu. Yang kita pikir aku cuma taunya masa lalu, waktu itu Tuhan belum hadir. Tapi Tuhan kan tidak dibatasi oleh waktu. Sehingga ketika Tuhan memberikan Yesus, ya memang sedari awal itulah cara untuk menyelamatkan kita. Nah, kenapa saya angkat ini? Karena pengudusan adalah follow up dari keselamatan. Tidak ada orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus tanpa menerima karya keselamatan dari Yesus. Dan yang kedua, saudara, Roh Kudus pun itu hadir bukan hanya waktu ada Pentakosta, Roh Kudus itu baru muncul, baru dilahirkan dari Bapa. Tidak. Dari Alfa dan Omega, dari kekekalan sampai kekekalan, dari awal hingga akhir. Mereka sudah ada. Nah, saudara, sehingga kalau ditanya bagaimana orang diselamatkan ketika Yesus belum hadir di dunia, jawabannya adalah sama. Mereka diselamatkan oleh karya penebusan Yesus yang terjadi di dalam kekekalan. Dan menurut ukuran waktu manusia, maka kita bisa mengatakan bahwa manusia diselamatkan oleh karena percaya kepada apa yang dinyatakan oleh Allah dalam perjanjian lama, termasuk dalam Taurat. Bukan kesempurnaan mereka, bukan yang menyelamatkan, tapi selalu oleh nubuat tentang datangnya Mesias. Oke, nanti kalau ada yang mau bertanya lebih spesifik, silakan, saya persilakan ya. Nah, baik, sekarang kita melanjutkan. Ini topik pertama ini bicara tentang kekudusan. Jadi kekudusan itu apa? Kudus artinya kita dikhususkan untuk berbeda, tidak serupa dengan dosa yang Tuhan benci, tapi kita harus sama dengan standar kesempurnaan moral Allah, standar kesucian Allah, standar natur kudusnya Allah. Sebab dari sanalah kudus itu berasal, dari Tuhan sendiri, natur Tuhan. Tuhan menjadikan kita sesuai dengan gambarnya. Tuhan ingin kita hidup ya sesuai dengan apa yang Dia ciptakan semula, tapi dosa menghancurkan semuanya. Nah, ini konsep pertama ya tentang kenapa sih kita harus hidup kudus. Jadi kudus ini bukan bicara soal perbuatan dulu, kudus ini bicara soal apa yang Allah inginkan ada pada kita, karena Dia juga punya itu. Nah, sekarang kita baru lanjut. Yang kedua, topik yang kedua adalah tentang arti menjadi kudus. Nah, arti menjadi kudus, saudara, ini pengudusannya, kita bisa, ini. Arti pengudusan, itu kita bisa definisikan sederhananya begini, saya persingkat kalimat dari yang di buku ya. Sanctification atau pengudusan, itu artinya keterlibatan aktif manusia melalui pertolongan Roh Kudus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, jadi kita terlibat aktif, tapi ditolong oleh Roh Kudus, supaya menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus ya. Nah, kenapa definisinya seperti ini? Karena begini, keselamatan itu tidak melibatkan sebenarnya kita secara aktif. Karena kita diselamatkan oleh anugerah, oleh karya Yesus. Bahkan yang membuat kita menerima karya Yesus itu pun adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberi iman. Nah, ini memang kesannya adalah semua itu memang Tuhan yang atur. Betul, Tuhan yang atur. Maka kita sebut ini predestinasi. Tuhan yang sudah menentukan.
respon kita semata-mata adalah anugerah Tuhan. Kalau begitu kita seperti wayang dong. Nah, saya pernah mengkhotbahkan ini, saudara, kita bukan wayang di tangan Tuhan. Karena kita dengan sadar punya kehendak bebas, kita memilih. Nah, tetapi Tuhan tidak memaksa kita, atur hatunya tak setel supaya dia nggak bisa menolak untuk memilih. Di satu sisi kita bisa berkata bahwa Tuhan lewat anugerahnya, kemurahan hatinya itu menyentuh kita. Sehingga kita ini nggak bisa enggak, kita ini tersentuh, kita merasa betul, aku nggak layak. Sehingga dengan sadar kehendak bebas kita memilih untuk percaya pada Tuhan. Tapi sejak semula ini adalah karya seutuhnya dari Roh Kudus, dari Tuhan. Jadi bukan karyanya, keputusannya kita. Nah, saudara, tapi berbeda dengan pengudusan. Pengudusan di sini bukan seolah-olah ya sudahlah, sama dengan keselamatan. Pokoknya tahunya percaya aja deh. Hidupku kacau balau, pokoknya percaya Yesus pasti selamat. Seperti itu kan saudara? Nah, disinilah saudara, tanda orang yang diselamatkan. Tanda orang diselamatkan, kita tidak pernah tahu kan siapa yang dipilih, siapa yang diselamatkan, siapa yang tidak. Tapi tanda orang yang diselamatkan adalah yang disebut sebagai pengudusan, mengalami pengudusan. Kita terlibat aktif dengan pertolongan Roh Kudus. Semakin hari, semakin serupa dengan Yesus. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih ya. Berbicara tentang pengudusan, ada 3 macam nih ya. Yang pertama itu pengudusan yang sebutnya posisi, posisional, status di hadapan Allah. Yang kedua itu progresif, jadi bertahap, ada pembaharuan karakter. Dan yang ketiga itu yang sempurna, kesempurnaan penuh di surga. Nah, kita lihat satu-satu secara cepat ya. Yang pertama adalah yang soal posisi di hadapan Allah. Kita sering baca Alkitab ya, apalagi surat-surat Paulus, itu sering tulisnya begini nih, menyebut jemaat itu orang kudus. Misalnya ini, dari 1 Korintus ini ya, 1 ayat 2, kepada jemaat Allah di Korintus, mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada dan seterusnya. Nih, mereka yang dikuduskan dan dipanggil menjadi orang kudus. Ini bicara soal posisi. Ini bukan bicara soal level kekudusan. Tapi saya mau pancing dulu ya, saya mau tanya nih ya. Saya stop share dulu. Nih, saya mau tanya. Saudara misalnya nih ya, permisi tanya nih, di antara kita 60 orang peserta, menurut saudara yang paling kudus di antara kita siapa? Nggak ada satupun. Nah, saya tanya nih misalnya ya, lebih kudus siapa? Pendeta Edi atau penginjil Hans? Ini bukan maksudnya adu domba loh ya. Lebih kudus siapa? Pendeta Edi atau penginjil Budi? Lebih kudus siapa? Pendeta Edi. Saya ngajar EBS atau pendeta Edi? Lebih kudus siapa? Nah, ini pertanyaan yang agak tricky ya, menjebak ya. Karena begini, waktu saya bertanya lebih kudus siapa, kita pikirannya apa? Soal kudus itu soal apa? Sesuatu. Nggak apa-apa, boleh di-unmute, boleh jawab, boleh kasih respons. Waktu saya bertanya, siapa yang lebih kudus? Dengan patokan apa kita mengukur siapa lebih kudus, siapa enggak? Yang kita pikir cuma soal hidup kan? Kehidupannya bagaimana, perbuatannya gimana, pengetahuan imannya bagaimana. Tapi begini, yang pertama, waktu kita bicara soal kudus, itu bukan bicara soal kita. Ini bicara soal Tuhan memandang kita. Bagaimana Tuhan memandang kita? Standarnya kudus atau enggak? Itu ingat sekali lagi, sama seperti keselamatan. Itu tidak dipengaruhi oleh seberapa baik kita. Kekudusan kita, status kudus, itu juga bukan tergantung saya dan saudara, itu lebih baik siapa. Nah, maka saudara, kalau ditanya siapa yang lebih kudus, tidak ada perbedaan. Siapa yang lebih kudus di hadapan Tuhan? Mau saudara yang jarang baca Alkitab dengan saudara yang setiap hari baca Alkitab. Mau saudara yang sering memberi persembahan dengan saudara yang nggak mampu memberi persembahan. Mau saudara yang rajin ikut EBS dan nggak pernah belajar EBS, ini pertama kali ikut di hadapan Tuhan, kita ini sama kudusnya. Sebab waktu bicara soal kudus, Tuhan bukan melihat kita. Tuhan melihat Yesus ya yang mengerjakan keselamatan itu. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan slide berikutnya. Nah, ini yang pertama, ini soal pengudusan, soal posisi ya. Ini soal status legal yang diperoleh di hadapan Tuhan karena pengorbanan Yesus. Sekali untuk selamanya. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Ini sesuatu yang objektif. Jadi kalau kita sadar ini ya, kudus itu, kerohanian itu sama sekali bukan soal kita bisa apa dan sudah apa, tapi oleh anugerah Tuhan. Maka ada 2 hal nih, saudara.
Yang pertama, waktu kita merasa cukup baik. Kita bisa taat, kita merasa kita udah berkorban, kita dekat sama Tuhan. Lalu kita melihat ada orang yang nggak komitmen pelayanan. Yang kalau sudah ngomong A, nggak lakukan A. Yang sudah bertobat lalu kumat. Biasanya kan hati kita rasanya cueng kali ya. Ini orang nih bau-bau neraka nih ya. Kayaknya lebih cepat ke neraka lebih baik deh daripada jengkelin kita nih. Nah, terhadap orang seperti ini, saudara. Kalau kita marah-marah seolah-olah kita nih orang yang paling benci dosa, padahal ingat ya. Yang paling benci dosa itu siapa? Yang nggak berdosa, Tuhan. Tapi kita yang sesama orang berdosa aja kita benci dosa, kan? Tapi kalau karena kita hanya merasa diri kita lebih baik, kita biasanya sombong. Kita paling nggak sabar terhadap orang yang nggak lebih baik dari kita. Tapi biasanya begini nih, hati ini melembut, misalnya nih ya, contoh. Kalau kita misalnya menemukan, ini contoh ya, contoh ekstrim ya, misalnya ada orang yang selingkuh nih ya. Biasanya kalau kita yang setia ya, kita lihat ini orang selingkuh memang bocah, wah rasanya semua yang jelek-jelek kita mau tembakin nih ya. Tapi kalau biasanya yang lebih bisa lembut, memahami, lebih bersabar itu apa? Orang yang pernah bersalah melakukan perselingkuhan, tapi misalnya sudah selesai case-nya ya, sudah berdamai. Melihat orang seperti ini biasanya bagaimana? Ini seperti perumpamaan Yesus. Orang yang lebih bisa sabar terhadap orang yang berhutang mestinya adalah orang yang juga punya hutang. Mestinya juga bisa mengampuni. Nah, tetapi kita seringkali ya, melihat orang yang buruk ya, melihat orang yang kayaknya kok, aduh ini orang ini rasanya nggak layak lah untuk diselamatkan. Kita juga sama sih. Tapi sebaliknya saudara, kalau kita melihat bahwa nilai kekudusan kita itu bukan tergantung kita bisa apa dan lakukan apa. Lalu ketika Yesus menerima kita justru di kala kita paling lemah, bukan di kala kita merasa kita udah bertobat, kita lakukan ini dan itu, kita nggak akan sombong. Tapi di sisi lain waktu kita jatuh, kita juga nggak akan minder. Ada saudara juga, kita juga yang ketika merasa, seperti saya sampaikan di khotbah kemarin ya, kita menilai hidup itu berdasarkan perbuatan kita. Jadi kalau kita rasanya, aduh aku baru bersalah, ini aku nggak layak pelayanan lah, aku nggak layak lah ngomongin orang, kita alih-alih bertobat dan mengakui dosa. Kita menghindari Tuhan. Kita menghindar untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, saudara, kita beresin dulu ya konsep ini ya, bahwa kekudusan, ingat, kita kudus di hadapan Tuhan bukan dari apa yang kita lakukan ya, tapi dari apa yang Yesus lakukan. Sehingga sebesar apapun dosa kita, ingat yang pertama ini, sebesar apapun dosa kita, kesalahan kita, bahkan hari ini, tidak ada yang membuat Tuhan bisa menolak dan jijik kepada kita lagi. Sebab yang Tuhan lihat adalah selalu Yesus yang sudah membayar semuanya. Tapi ini bukan ending. Ini bukan berarti kalau begitu apapun yang kita lakukan nggak mempengaruhi apapun. Nah, kita akan lihat yang berikutnya, saudara. Maka soal kekudusan ini ada yang kedua. Yang kedua ini adalah progresif. Nah, yang berproses ya, pengudusan yang berproses. Proses pengudusan yang kedua ini yang sifatnya praktis ya. Jadi pasti selalu disertai dengan pembaharuan karakter, semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Dan dalam hal ini baru ada perbedaan. Tiap orang bisa berbeda. Kalau yang soal posisi tidak ada perbedaan, mau pendeta, mau penginjil, mau awam, mau yang sekolah teologi, mau enggak, semua sama di hadapan Tuhan. Tapi kalau yang soal ini, pengudusan, yang soal sikap pembaharuan karakter, ini baru ada perbedaan. Ada orang yang lebih dewasa rohani, ada orang yang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, yang nggak dewasa-dewasa rohani, yang nggak punya tuh selera rohani. Nah, dalam hal ini, saudara, dalam hal inilah kita mengukur pertumbuhan iman kita. Dan dalam hal inilah kita punya keterlibatan aktif. Bukan untuk mengubah status di hadapan Tuhan, tapi untuk punya hidup yang semakin serupa dengan Yesus. Orang yang disentuh oleh Roh Kudus, itu tidak mungkin tidak melewati tahap ini. Progressive sanctification, pengudusan yang berproses. Nah, ini saudara, ini baru meliputi misalnya kata-kata kita, ya, pikiran kita, perbuatan kita. Saudara, setelah sekian lama kita ikut Tuhan, ada perubahan nggak? Soal pemahaman dulu deh. Kalau yang dulu misalnya kita tuh nggak mikir soal, alah pokoknya hidup itu aku enak, pokoknya nggak merugikan orang lain gitu aja. Udah selesai ya. Tapi tahukah saudara, pengertian kekudusan, nah dalam hal ini kita bisa mengartikan secara sederhana ya, hidup kudus itu apa sih? Hidup kudus itu begini loh. Kalau selama ini kita ngakalin pajak,
selama ini kita nyembunyiin penghasilan kita nggak sesuai gitu ya. Lalu setelah percaya pada Yesus, kita mengalami pengudusan. Kita nggak sembunyiin lagi. Nah, itu saudara, namanya pengudusan. Kalau selama ini kita memandang rendah pasangan, ya mungkin karena pasangan kita nggak sempurna, nggak ideal, kita mau ngomong tuh kasar, ceramah terus ya. Tapi sekarang kita bisa menghormati, mengasihi pasangan setelah percaya Yesus. Itu namanya pengudusan. Sebelum kita kenal Yesus, kita kecanduan pornografi, judi, minuman keras, rokok, dan berbagai hal yang lain yang jadi batu sandungan dan merusak tubuh. Tapi setelah percaya sama Yesus, kita bisa punya kekuatan untuk lepas dari itu. Itu namanya pengudusan. Ketika ada orang yang sudah kerja mapan ya, keluarga udah stabil, sudah punya anak, wah rasanya ini sudah tinggal ongkang-ongkang kaki dan ya, tinggal menikmati hidup ya. Tapi tiba-tiba menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, penuh waktu. Saudara, itu namanya pengudusan. Nah, lihat semua perbuatan yang saya sebutkan di sini, itu dari mana asalnya? Itu ada yang namanya perubahan yang dikerjakan dari dalam, yang mengubah pikiran, nilai hidup. Bahwa uang itu bukan soal kenikmatan. Uang itu soal titipan dan digunakan untuk memuliakan Tuhan. Bahwa keluargaku bukan soal siapa yang paling berkuasa, bukan soal apa yang paling enak, apa yang paling mapan, tapi keluarga titipan Tuhan untuk aku nikmati betul, untuk memberikan kasih sayang seperti kasih sayang Tritunggal. Di keluarga aku belajar untuk intim, seperti Allah Tritunggal, saling menerima perbedaan dan saling mengakui iya, hal-hal yang berbeda. Tapi itu bukan soal kenikmatan. Itu panggilan untuk mencerminkan seperti kasih Tritunggal lagi-lagi memuliakan Tuhan serupa dengan Yesus kan. Lalu tadi yang soal panggilan dan juga soal kecanduan. Bahkan kecanduan yang sebenarnya bukan dosa. Misalnya kita kecanduan hobi ya main game, ya nonton, ya baca komik dan yang lain-lain, nonton YouTube, nonton drama dan lain-lain. Itu bukan hal yang berdosa, tetapi saudara, waktu ada Roh Kudus di hati kita nggak akan menggantikan selera rohani dengan hal-hal duniawi. Itu namanya pengudusan. Saudara coba tanya ya, kita ini setelah bertahun-tahun ikut Yesus ya, ada nggak pengudusan yang seperti ini terjadi? Ada tidak pengudusan yang seperti ini terjadi pada kita? Nah, ini sayang sekali kalau Zoom ini kurang bisa interaksi yang dalam ya. Tapi nanti dia di akhir deh ya. Tapi saudara lihat ya, pengudusan itu bukan cuma soal status. Itu pasti juga meliputi soal perubahan hidup. Dan saya mau sharing sedikit saudara. Bahkan sebagai seorang hamba Tuhan, saya tahu sampai hari ini banyak hal yang perlu dikuduskan, yang perlu dibuat semakin serupa dengan Yesus yang saya masih gumulkan. Saya orang yang paling bergumul dengan kata-kata. Kenapa saya bisa bergumul dengan kata-kata? Karena saya bertumbuh dalam keluarga, kalau di Kalimantan Barat itu ya, ngomong itu nggak pakai filter ya, jadi apa yang ada di isi hati, wah itu kata-kata kasar itu sudah sehari-hari. Ya, maka pertama kali saya sampai di Tanah Jawa, di Kota Lawang ya, itu saya ngomong dengan intonasi yang menurut saya standar khas Kalimantan aja saya udah dianggap marah. Jadi kan sama seperti kalau kita bilang, makan ya, nah itu kan halus ya, tapi makan ya, itu kan seperti kayak marahin orang ya. Nah, tapi saudara, yang saya mau ceritakan begini, karena saya bertumbuh dalam keluarga yang seperti itu, kemudian dari kecil saya juga mengalami ya ada kekosongan di hati ya. Saya banyak kepahitan dengan keluarga, dengan saudara-saudara, saya banyak melukai, hati saya kosong, sehingga saya sadar betul, saya mencari pengakuan itu justru lewat kata-kata saya juga. Jadi waktu sekolah dulu, kalau sudah pelajaran yang ada unsur berdebatnya, itu pasti saya dicari sama kelompok-kelompok. Saya pasti diajak, dan saya bangga dengan itu dulu. Karena 1-2 kalimat saya bisa mudah mencari selanya orang, saya skak, bikin dia terdiam. Oh, saya dulu bangga dengan itu. Dan saya anggap itu sebuah kelebihan. Tapi saudara, hari ini, apa yang dulu saya anggap kelebihan, sekarang justru jadi momok buat saya. Karena saya tahu betul, kata-kata saya ini yang paling mudah melukai. Dan siapa yang paling sering terluka oleh kata-kata saya? Pastilah adalah orang yang selalu berhubungan dengan saya, yang paling dekat. Dan saudara, begitu saya menyadari ini, saya punya pembelaan diri dong.
Ya, saya memang bertumbuh seperti ini. Kamu maklum juga lah, kita sama-sama ya di awal-awal terutama ya saya bisa buka sedikit ya bahwa dengan istri, nah istri saya juga dia sudah terbiasa dengan kata-kata kasar oleh orang tuanya, oleh papanya terutama. Ya, mestinya sama saya mestinya nggak terluka lagi ya, tapi ternyata nggak seperti itu loh. Jadi orang sudah punya bawaan, ketemu dengan pasangan yang juga punya bawaan ngomong itu, wah ternyata saudara itu jadi sesuatu yang sangat berat. Dan saya pribadi, saya berani membuka di sini, saudara. Saya berkata bahwa saya mengalami proses pengudusan dari Tuhan itu sampai hari ini berkenaan dengan kata-kata. Lewat kata-kata saya berkhotbah, saya melayani, saya membangun orang. Tapi sering kali juga lewat kata-kata saya melukai, saya menjatuhkan. Saya banyak excuse. Aku kan capek, aku kan lagi beginilah. Dia juga salah sih, kok begitu, kok begitu. Tapi kalau kita dikuduskan oleh Roh Kudus, saudara, kita punya Roh Kudus. Setiap kali kita diingatkan, ada kerendahan hati di sini. Dan ini saudara bukan soal durasi, sudah berapa lama kita percaya sama Tuhan. Ini bicara soal anugerah. Saudara, kita sama-sama di sini orang-orang yang mencari untuk dikuduskan oleh Tuhan. Dan itu bukan bicara soal ritual dulu ya. Status di hadapan Tuhan beres. Sekarang kita sama-sama bergumul nih. Coba refleksi sebentar aja, 10 detik ya. Di area mana yang saudara bisa mengakui bahwa di bagian ini ya Roh Kudus, kuduskan aku supaya semakin serupa dengan Yesus. Di area ini loh, di konsepku tentang pekerjaan, di soal apa yang paling berharga di hatiku, apakah mungkin soal kelakuan tertentu, kebiasaan tertentu, kecanduan tertentu, atau sama seperti saya, kata-kata juga. Saudara, ada progres. Nggak boleh sama dong, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah yang kita butuhkan dari Roh Kudus. Dalam hal ini, saudara, sungguh, kalau nggak ada Roh Kudus ya, kalau kita nggak meminta kepada Roh Kudus ya, kita akan sama dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Ya begitu aja. Udahlah, pokoknya percaya Yesus selamat. Nggak benar ini, saudara. Nggak benar. Nah, sekarang kita akan lihat yang terakhir. Adalah pengudusan yang sempurna. Pengudusan yang sempurna nggak terjadi waktu kita di dunia. Pengudusan yang paling sempurna itu terjadi ketika kita kembali ke surga atau saat Yesus datang kembali kedua kalinya. Ketika itu, saudara, kita sudah tidak akan bergumul lagi dengan dosa kita. Karena sungguh semua sudah disempurnakan. Nah, tetapi begini, kalau begitu kesempurnaannya tunggu nanti-nanti aja, sekarang nggak usah. Ini bukan mentalitas, ini bukan hati seorang yang diselamatkan, seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kesempurnaan adalah nanti, tapi sejak hari ini, Allah sudah melihat kita sempurna. Tetapi kita mau hidup semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Tapi saudara begini, waktu biasanya waktu ada kematian ya, saya beberapa waktu ini, waktu di masa pandemi ini, waktu melayani di kedukaan, ada satu orang yang bertanya sama saya. Ini biasanya pertanyaan khas memang dalam suasana kematian ya, dalam suasana duka ya. Apa sih yang terjadi? Waktu orang mati, tapi Yesus belum datang nih. Nah, sekarang orang mati kan, Yesus belum datang kan. Apa bedanya dengan waktu Yesus datang kembali kedua kalinya? Apa bedanya? Ada nggak bedanya? Sama-sama ke surga? Atau tempat penampungan sementara? Ada bedanya? Ada. Bedanya di mana? Bedanya cuma satu, saudara. Ketika kita meninggal, kita kan langsung dalam kesempurnaan dengan Allah Tritunggal di surga, tapi tanpa tubuh kemuliaan. Belum dengan tubuh kemuliaan, hanya dengan roh. Tapi ketika Yesus datang kembali kedua kalinya, kita akan disempurnakan dengan tubuh kemuliaan. Ya, seperti Yesus datang sebagai manusia, sampai hari ini Yesus juga masih punya natur manusia, dui natur ya. Tapi sudah dengan tubuh kemuliaan seperti waktu dia bangkit. Nah, ketika kita meninggal nanti, dan kita kembali ke surga oleh anugerah Tuhan, ketika Yesus datang kembali kedua kalinya, kita juga akan punya tubuh kemuliaan. Nah, mengapa ini perlu dijelaskan dan disebutkan? Pengudusan yang sempurna itu menjadikan kita sama seperti Yesus. Nah, itu aja ya.
Pengudusan yang sempurna itu menjadikan kita sama seperti Yesus, bukan cuma bebas dari dosa, tapi apapun yang Yesus pernah lakukan dan dia miliki, kita juga akan peroleh. Dia adalah yang sulung. Nah, satu lagi yang terakhir, saudara. Kita kan bayangkan ya, kesempurnaan itu kan nanti setelah Yesus datang kembali kedua kalinya, setelah kita meninggal dan ke surga. Pernah nggak bayangkan, selama kita hidup ini ya, kita ketemu sama-sama orang yang nggak sempurna. Pernah dong, kita jengkel, nggak senang sama seseorang, benci sama seseorang karena kelakuannya atau karena apapun deh. Nah, waktu itu terjadi nih, saudara. Saudara bayangkan nggak, nanti nih ya, kalau seandainya kita ke surga, lalu kita ketemu orang itu, gimana? Bayangkan kalau masih ada orang di antara kita, bayangkan kalau seandainya kita masih nyimpen benci, jengkel, atau dendam sama seseorang yang melukai, yang merugikan kita. Apalagi kalau dia percaya Tuhan lagi. Waduh, itu biasanya kan berkali-kali lipat ya benci. Katanya orang Kristen, katanya ini, tapi kok begini. Nah, kebayang nggak? Kalau ternyata nanti suatu saat di surga, kita bakal ketemu dia. Saudara mau nggak ke surga kalau ketemu orang-orang seperti itu? Biasanya kalau di dunia ini kita ketemu orang yang kita nggak suka, kita berusaha menghindar, kan? Kalau misalnya lagi makan di restoran atau makan di gereja, wah kita kalau bisa jangan satu meja lah ya. Jangan kalau kita datang beribadah di gereja dulu ya, wah jangan sampai kita satu kursi. Bahkan kalau kita melihat ada seseorang di ruangan itu, kita menghindar, aku mendingan nggak usah masuk ruangan itu. Waktu kita papasan jalan, dia lewat, kita mendingan muter balik. Kan kita menghindari orang yang kita nggak suka kan. Tapi begitu kita di surga, saudara. Kira-kira gimana? Apakah benci kita otomatis hilang dengan sendirinya, luntur dengan sendirinya? Saudara kebayang nggak? Apakah saudara menunggu bahwa pengudusan sempurna itu hanya waktu di surga? Semua akan otomatis hilang dengan sendirinya. Saudara bayangkan, apa yang akan ada di surga nanti? Itulah yang kita mau hidupi sekarang di dunia yang nggak sempurna. Kita nggak bisa. Saya juga nggak bisa. Hanya dengan kemampuan kita. Karena itulah saudara, semakin kita nggak bisa, semakin kita tahu berat ya. Saudara masih menyimpan apapun, dosa dan kendala, yang kita tahu Tuhan nggak suka ini. Dan itu berat sekali, dan semakin berat saudara. Semakin kita sadar kita butuh yang namanya anugerah dari Roh Kudus. Bayangkan di surga nanti, ketemu dengan orang kita nggak suka. Mau masuk surga nggak kita? Maka saudara, kesempurnaan itu bukan hanya bicara tentang waktu di surga. Kesempurnaan di surga adalah anugerah Tuhan, tetapi sejak di dunia kita diminta untuk hidup menurut standar yang sempurna itu, yaitu sehingga mengampuni, tidak membalas, mengasihi walaupun disakiti. Itu adalah hal yang kita gumulkan hari ini, bukan tunggu di surga nanti, saudara. Dan ini yang paling berat. Maka ini salah satu aspek yang kita perlu gumulkan kalau saudara mau menjadi orang yang dikuduskan di dalam Tuhan ya oleh Roh Kudus. Ada satu yang tidak bisa kita hindari, yaitu aspek komunal, aspek bersama. Kita nggak bisa serupa dengan Yesus hanya karena kita hidup sendiri ya. 1 Yohanes 62 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi berbicara tentang pengudusan itu tidak pernah lepas dari orang lain. Pasti ada aspek komunal. Yang kedua, nah saya boleh minta satu orang untuk membacakan supaya saya bisa minum dulu sebentar. Siapapun boleh membacakan satu ayat ini. Silakan langsung di-unmute dan dibaca. Ayat pasal berapa itu, Pak? 1 Pasal Yohanes 2 ya. 62 kayaknya. 20. Oh, pasal 2. Oh. Pasal 2 ya. Pasal Iya. Oh, sorry ya. Ini saya keliru ini ya. Iya, kok 62. Sorry, pasal 2 nih. Sorry. Typo. Di slide-nya bisa kelihatan? Bisa langsung baca dari slide? Satu Yohanes pasal 2 ayat 20, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Terima kasih. Ini Mega ya.
1 Yohanes 4 ya, sorry ya. Ini salah. Ini kayaknya typo ini. Iya, iya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Oke, nah saudara kita lihat ya. Waktu kita bicara tentang pengudusan ya, itu nggak melibatkan yang namanya seorang dengan yang lain. Sebab waktu kita berhubungan dengan orang lain lah, kita juga menemukan betapa kita ini jauh dari standarnya Tuhan. Semakin juga kita bisa melihat betapa aku itu nggak mau sebenarnya sama dengan Yesus. Masa ada yang rela di sini? Orang yang ngecek saudara waktu kerja misalnya ya, apalagi yang ngecek saudara itu orang gereja lagi. Waduh, bayangkan saudara, berat nggak? Berat nggak? Dan saudara yang pernah pelayanan bareng, nah kita ngomong pelayanan kan, kalau kita sudah ngomong pelayanan kan ini soal sukarela kan, ini bukan soal siapa lebih hebat, siapa lebih baik, siapa lebih pandai, siapa lebih lama, siapa lebih baru, ya kan? Dan kita menemukan bahwa kita punya standar, selera, keinginan yang berbeda-beda. Lalu dalam pelayanan kita menemukan komitmen yang juga berbeda. Kita menemukan kendala yang berbeda. Dan kita ada yang berapa orang yang karena bergereja di sini, pelayanan yang juga sakit hati satu sama lain, yang bahkan meninggalkan gereja. Saudara, aspek komunal ini justru menunjukkan betapa bobroknya hati kita. Seperti apapun hasilnya, kita semakin menyadari bahwa disinilah justru Tuhan memutuskan kita, membentuk kita. Saudara tahu mau dibentuk itu seperti apa? Dibentuk tidak pernah dalam situasi yang mudah, ya kan? Kalau kita minta sabar, kira-kira Tuhan akan bentuk dia gimana? Kalau kita minta sabar, memangnya Tuhan hindarkan kita dari orang-orang yang susah? Waktu kita minta sabar, yang Tuhan kasih justru apa? Pelatihan kesabaran kan? Yang diubah kan kita, bukan orang lain. Karena kita minta sabar. Kita minta sabar, yang Tuhan sediakan apa? Justru kita bertemu dengan orang-orang yang menguji kesabaran kita. Kita dilatih, kita diuji di sana. Dan pengudusan itu nggak bicara soal hal yang enak. Yesus mati buat kita, Yesus nggak enak. Dan mau menjadi serupa dengan Yesus, kita bergumul dengan bagian kita yang nggak enak itu. Dan saudara, dalam hal inilah, kita akan menemukan ini hal yang praktis ya, kita temukan sehari-hari, tidak mungkin tidak. Tapi ada aspek yang lain ya. Dari Ibrani, ini juga kok bisa jadi 58 ya. Oke, satu orang boleh bacakan lagi, baca ayatnya saja, ini bukan Ibrani 58, ini kayaknya betul-betul error ini ya, saya tipenya banget nih. Boleh membacakan? Ibrani, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Oke, terima kasih. Ini saya cek, ini maksudnya Ibrani 10 ya, ayat 24 ya. Nah, maka satu hal lagi, pengudusan itu juga nggak bisa sendiri. Yang Ibrani katakan, kita butuh ya orang lain yang bisa saling dan saling. Saling itu sudah pasti kita butuh lebih dari satu. Maka saudara, kita akan langsung lanjut ke yang berikutnya. Aspek yang seperti ini saudara, aspek komunal ini adalah bagian sarana yang Tuhan sediakan buat kita untuk mengalami pengudusan. Saudara yang percaya sama Tuhan, ingin punya hidup yang semakin serupa dengan Yesus, menjalani pengudusan dari Allah. Itu nggak bisa tanpa hidup berkomunitas. Maka di sini kita punya persekutuan, kita punya komsel. Saudara bisa baca Alkitab sendiri? Bisa. Saudara bisa beribadah sendiri? Bisa dari rumah, apalagi sekarang kita online ya. Tapi saudara, yang sendiri itu tidak tentu membuat kita bertumbuh dengan semestinya. Karena yang sendiri itu suka-suka kita. Tapi kalau yang bersama, itu selalu ada aspek yang saling menajamkan, yang saling mendorong. Ya. Nah, saya mau langsung loncat ke yang berikutnya, tapi saya mulai dengan pertanyaan ini kita sudah bahas tadi ya. Kalau begitu, apakah, ini pertanyaannya ya, apakah perbedaan kedewasaan rohani itu mempengaruhi kekudusan kita? Ada yang mau menjawab? Mau chat, mau ngomong, silakan. Apakah perbedaan kedewasaan rohani itu berarti mempengaruhi kekudusan kita? Tadi sudah mendengar ya. Ada 3 aspek dari kekudusan yang secara posisi di hadapan Tuhan, Tuhan tidak memandang kita berdasarkan kamu lebih rohani atau tidak. Di hadapan Tuhan kita sama. Tetapi ingat, proses kekudusan kita menjadi semakin serupa dengan Yesus, itu yang kita sebut sebagai kedewasaan rohani. Itu ada perbedaan ya. Tapi kalau ditanya apakah perbedaan ini mempengaruhi kekudusan soal status di hadapan Tuhan, tidak sama sekali. Maka implikasinya ya, saudara-saudara, Bapak Ibu dan Saudara, jangan merasa diri
tidak kudus, tidak suci. Saudara menyepelekan karya Yesus di atas kayu salib. Jangan ragu soal anugerah, keselamatan, surga. Saudara merendahkan nilai dari kuasa pengorbanan Yesus. Tapi contoh praktisnya yang lain, saudara, juga jangan merasa sombong karena kita merasa lebih kudus, lebih suci, lebih baik, lebih berkorban dibanding orang lain. Sehingga kesabaran kita tipis terhadap sesama yang lebih lemah dari kita. Nah, mengerti hal ini akan membentuk paradigma kita ya, cara melihat orang lain, dan juga cara kita menilai diri di hadapan Tuhan. Nah, sekarang yang berikutnya, yang ketiga, yang terakhir ya, ini adalah anugerah dan partisipasi. Pengudusan itu anugerah, tapi sekaligus partisipasi. Satu kalimat yang saya tulis di sini, kalau mau menjadi sama dengan Yesus, serupa dengan Yesus, ya harus mau bersama-sama dengan Yesus ya. Nah, anugerah dan partisipasi ini 100%, jadi pengudusan ini ya, ini 100% karya ilahi, Roh Kudus, tapi 100% usaha kita. Jadi ini bukan 50-50, kita 50, ya Roh Kudus 50, tidak seperti itu ya. 100% karya kita, 100%, sorry. Oke, ya sorry ya. 100% karya ilahi, 100% usaha kita manusia. Nah, ini saya tidak berpanjang lebar lagi. Ini tadi sudah mengulang dengan apa yang saya sampaikan di awal ya. Kenapa ini 100% dan bukan 50-50? Karena kedua-duanya punya peran yang utuh. Jadi usaha kita tidak meniadakan kontribusi Roh Kudus, dan kontribusi Roh Kudus tidak meniadakan usaha kita. Inilah yang disebut dengan mengerjakan keselamatan. Keselamatan itu utuh dari Tuhan, tapi kita menghidupi apa yang kita sudah peroleh. Nah, maka saudara, setiap kita yang sudah percaya sama Tuhan, ingat bahwa kita punya tanggung jawab ini 100%. Pengudusan Roh Kudus, mau dikuduskan, seumur hidup kita prosesnya, ini adalah tanggung jawab dan kontribusi kita semua, masing-masing ya. Nah, sarana yang Tuhan beri buat kita untuk pengudusan, ini tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Itu mesti firman Tuhan. Karena ingat, mau bersama-sama dengan Yesus, mau serupa dengan Yesus, harus bersama dengan Yesus. Dan tidak ada cara buat kita bersama dengan Yesus tanpa firman Tuhan, tanpa doa, dan tanpa persekutuan. Kasih tahu saya, di luar 3 hal ini, bagaimana saudara bisa bersekutu dengan Tuhan Yesus? Saudara kalau mau menjadi sama seperti dengan seseorang, saudara harus bersama-sama dengan dia, bukan? Maka tidak mungkin kita menjadi semakin hari semakin baik, semakin kudus, semakin serupa Tuhan, tanpa kita ini dekat dengan sarana yang membuat kita dekat sama Tuhan. Yesus memberikan kepada kita hari ini sarana yang semua orang bisa akses, yaitu firman Tuhan. Yang kedua, doa. Yang ketiga, persekutuan. Sekarang, saudara, nah ini ya, supaya tidak hanya menjadi khotbah, saya mau mengajak kita, ayo, di 3 aspek ini. Di 3 aspek ini. Bagian mana yang saudara itu merasa, itu aku perlu serius lakukan mulai saat ini. Bagian yang mana yang paling saudara merasa ini bagian paling lemah? Aku mau dikuduskan. Aku mau semakin serupa Yesus. Aku mau manfaatkan sarana ini. Saudara membaca saat teduh, saudara membaca ayat Alkitab tahunan, itu cara untuk punya akses kepada Tuhan Yesus. Saudara berdoa, doa pribadi maupun doa komunal, sama-sama perlu. Kadang-kala doa pribadi kita mungkin sifatnya lebih kebutuhan diri, tapi begitu kita berdoa komunal, kita mengingat orang lain kan, siapa yang bergumul, bagi share pokok doa, atau tadi dipimpin Pak Edi misalnya, ya ada doa syafaat, doa-doa yang mungkin nggak akan kita pikirkan kalau nggak ada orang yang memimpin. Nah, maka kita perlu kedua-duanya. Dan persekutuan, kata Amsal ya, 20 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tanpa persekutuan, susah untuk punya keserupaan yang semakin hari semakin sama dengan Yesus. Nggak ada orang yang semakin sabar hanya karena nggak pernah ketemu musuh ya. Itu bukan sabar namanya. Itu nggak ketemu lawannya ya. Kalau mau tahu seberapa panjang sabar kita, nah coba uji dengan orang yang menjengkelkan ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketiga sarana ini adalah aplikasi praktis ya. Aplikasi praktis kalau kita mau dikuduskan di dalam Roh Kudus. Nggak ada orang yang bisa serupa dengan Yesus kalau dia nggak bersama dengan Yesus. Nah, kalimat ini saja sudah memberikan banyak jawaban-jawaban yang praktis ya. Nah, sekarang bagaimana dengan pertanyaan ini? Kalau kita mengerti tadi kekudusan ya, itu ada 3 macam ya kan? Ada yang soal status, ada yang soal perbuatan, ada yang soal kesempurnaan nanti. Bagaimana bila ada orang yang percaya,
Itu dosa berat. Bahkan akhirnya murtad tinggalkan iman. Nah, orang ini gimana? Apakah orang ini pengudusannya gagal, fail? Roh Kudus gagal? Atau orang itu yang gagal? Ada yang mau memberikan respons? Ada yang mau memberikan respons? Bagaimana bila ada orang percaya berdosa berat? Orang percaya loh, katakanlah begini ya. Ini saya contoh ekstrim aja ya, contoh ekstrim ya. Misalnya nih ya, ini agak ekstrim. Nah, saya sebut rekan hamba Tuhan aja ya, biar nggak tersinggung dengan contoh ini. Misalnya katakanlah penginjil Budi, penginjil Budi Dermawan ya. Itu kan udah jadi rohaniwan sekian lama nih ya, udah pelayanan bersama dengan kita. Tahu-tahu ya, gara-gara pandemi, mungkin hidup susah, stres. Tahu-tahu lakukan satu pelanggaran dosa misalnya ya. Nggak usah yang ekstrim deh, misalnya mungkin murtad. Tiba-tiba tinggalkan panggilan jadi hamba Tuhan, bahkan pindah agama karena kecewa sama Tuhan misalnya. Nah, penginjil Budi ini gimana dong? Apakah selama ini kita lihat, wah berarti selama ini dia palsu nih. Berarti selama ini dia nggak betul-betul percaya sama Tuhan nih. Ini kan biasanya logika yang sering muncul kan. Dia dari awal nggak diselamatkan nih, makanya murtad ini. Gimana saudara? Bisa terjadi? Saudara pernah ketemu orang yang sudah percaya sama Tuhan dan saudara lihat, aduh gilanya orang sudah betul-betul baik, pelayanannya sungguh-sungguh. Loh kok jadinya begini ya? Di mana anugerah Tuhan di sini? Saudara, ini saya pernah bahas di topik tulip ya, tentang perseverance of the saints, ketekunan orang-orang kudus. Jadi saya tidak akan bahas secara teknis, tapi jawabannya begini saudara. Kita nggak akan tahu sampai akhir hidup orang itu. Yang pertama ya, ini kenapa saya lempar pertanyaan ini, karena ini juga adalah kasus yang mungkin kita sering temukan juga ya dalam perjalanan iman kita. Teman-teman kita yang kayaknya baik tiba-tiba kok menghindar dari Tuhan ya, yang dosa berat, wah kayaknya nih orang ini, dan terakhir banyak pendeta-pendeta besar, bahkan satu pendeta yang saya idolakan ya, dan saya belajar banyak soal kepemimpinan dari beliau, pendeta Bill Hybels. Saya baca bukunya, dan ternyata beliau ketahuan itu melakukan tindakan asusila selama dia pelayanan, dengan sekretarisnya, dengan jemaat, dengan banyak perempuan. Dan begitu ketahuan, langsung di-cut. Habis sudah. Kredibilitasnya juga hancur, dan pelayanan yang selama ini dia bangun, orang semua lihat itu bejat, hancur, dan nggak dihargai lagi. Nah, saudara, orang seperti ini, jalan di pengudusan nggak? Diselamatkan nggak? Maka tanpa bermaksud untuk membela mereka, yang pertama kita perlu melihat dulu ya, bahwa orang itu mungkin lebih salah daripada kita, tapi kita tidak lebih baik dari mereka, soal posisi di hadapan Tuhan. Kita sama-sama orang berdosa yang beroleh anugerah. Nah, tapi yang kedua, soal status ya, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka sampai akhir hidup mereka. Karena keselamatan itu anugerah, tapi tanda yang bisa kelihatan adalah perubahan ini, pengudusan ini. Ini tanda yang kita bisa ikut nilai, tanda yang bisa kita ikut lihat. Tapi bukan kita yang menilai, menghakimi. Itu bagiannya Tuhan. Apakah ada orang yang murtad? Tidak ada orang yang murtad. Karena orang yang sudah dipilih oleh Tuhan tidak akan mungkin hilang, itu kata firman Tuhan. Nah, ini bukan bahas itu, jadi saya nggak akan spesifik, tapi begini, kalau ada yang murtad, nah sederhananya logikanya adalah, memang dari awal, semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, itu bukan kebaikan yang dari Roh Kudus. Nah, ini bisa ada ayatnya yang bahas tentang murtad. Ini kan ada kata murtad dalam Alkitab, dalam Ibrani pasal 3 dan pasal 6, tapi kita nggak bahas hari ini. Ini sudah pernah kita bahas dulu ya. Tapi poinnya begini, saudara. Saya lemparkan pertanyaan ini sebagai sebuah aplikasi dari konsep yang kita pahami. Bahwa kalau ada orang berdosa yang percaya yang berdosa berat, seperti Daud ya, ingat, dan Petrus ya, itu dosanya berat, itu menyangkal Yesus. Daud sengaja merencanakan, membunuh, mengambil, berzina lagi. Itu fatal sekali, itu berat sekali itu. Dan proses pengudusan Tuhan tetap jalan. Kita menilai itu sampai akhir hidupnya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini ada satu quotes ya dari seorang teolog reform. Orang Kristen yang sejati itu bisa memungkinkan nggak mungkin itu jatuh dalam dosa kejatuhan yang radikal dan serius, tapi dia tidak akan pernah jatuh total sampai hilang anugerah Allah, sampai kehilangan anugerah keselamatan dari Allah.
Nah, kenapa saya angkat ini? Maksudnya begini, dalam perjalanan kita akan menemukan saudara-saudara kita yang juga dalam proses hidupnya. Itu jatuh dalam dosa, bahkan cukup fatal, dan tidak sebaik yang kita perkirakan. Tapi pengudusan itu bukan bagian kita. Itu bagian Tuhan dan dirinya. Itu belum selesai. Kita tidak bisa tahu sampai selesai, dan hanya Tuhan yang tahu bagaimana akhirnya. Nah, maka konsepnya adalah maksudnya begini, terhadap orang-orang seperti itu, mari kita bermurah hati. Mari kita bukan memberikan penghakiman. Mari kita memberikan justru doa, kepedulian, kasih, dan penerimaan. Ini saya mengakui paling sulit. Karena sebagai hamba Tuhan, saudara, saya dan kita yang sama-sama pelayan, kita tahu lah ya, melayani bersama dengan orang yang tanda kutip antik, susah, itu paling nggak menyenangkan. Tapi dalam proses pengudusan, ingat, inilah yang Tuhan mau bentuk dari kita. Bukan gereja yang sempurna. Bukan gereja yang tidak ada cacat celah. Kita sama-sama bertumbuh dalam hal ini. Baik, saya, sorry, ternyata sudah cukup panjang. Ini ada 10 menit untuk kita bisa Q&A ya. Silakan. Ada yang mau memberikan respons atau pertanyaan? Silakan. Ini kan yang mengenai progres. Kalau secara duniawi ya, secara duniawi kan manusiawi, orang punya karakter buruk dulu, punya karakter buruk, kemudian sekarang masih buruk gitu loh. Dulunya buruk karakternya begitu, sekarang karakternya begitu. Orang bisa memaklumi, oh memang biaknya itu begitu. Orang memaklumi itu secara duniawi. Tapi kalau dia itu seorang Kristen aktivis gereja, mungkin dulunya juga buruk, tapi kok sekarang kok tetap buruk, mungkin bahkan lebih buruk ya, kan nggak tahu, sama saja harusnya. Orang rasanya kok nggak bisa terima memang, tapi kok tidak ada, kalau secara duniawi tidak ada perubahan, ada hal-hal yang biasa. Tapi kalau saya ke Kristiani, tidak ada perubahan itu kok aneh itu kan. Nah, ini kira-kira salahnya di mana ya? Ini coba yang tadi mengatakan ada peran Roh Kudus 100% Tuhan, 100% kan manusia. Ini sepertinya itu 100% manusia itu betul. Tapi peran Tuhan tuh kayak zero itu. Iya. Kenapa peran Tuhan gitu jadi zero dan Roh Kudus kok sepertinya tidak bekerja ini kan? Tidak berkarya apa-apa di dalam orang itu. Kenapa bisa begitu? Kalau tanya kenapa Roh Kudus belum menggerakkan, di mana? Nah, permasalahannya kita ingin menjadi seperti Tuhan. Kita ingin langsung menyediakan dosa dan mengubah orang itu. Tapi Tuhan yang lebih sabar dan mengerti kita sih ya. Tuhan tahu kita bukan mesin. Mestinya kalau Tuhan mau ya tak setel aja, sudah bertobat langsung kan. Kayak kipas angin, cetek mati, cetek hidup kan begitu ya. Justru dalam hal inilah kita tidak bisa melampaui Tuhan. Tapi ini yang pertama dari sisi kalau tanya mengapa Tuhan kok seperti ini. Karena kita tahu pengudusan ini bagian Tuhan, maka jangan bertindak melampaui Tuhan. Jangan jadi Tuhan. Tapi bagian yang kedua adalah, perhatikan kalau orang itu ada dalam jangkauan kita, maka orang ini adalah bagian yang Tuhan titipkan untuk membentuk kita juga. Kalau dia memang nggak bisa kita hindari ya, entah itu keluarga, entah itu rekan pelayanan, entah itu sahabat, wah itu sudah bagian pembentukan. Tapi yang ketiga, kita bahkan punya tanggung jawab untuk mengubah dia. Nah, kita bisa mengubah orang sejauh kita punya relasi dengan dia. Jadi kita punya kuasa, kita punya porsi tertentu untuk berhubungan dengan seseorang. Tapi kalau enggak, itu sulit. Maka jangan melampaui itu. Ini tips praktisnya ya. Kalau kita cukup dekat sama seseorang, kan biasa ya, kalau kita merasa, kamu lebih dekat sama dia, kamu tolong omongin. Nah, itu bijak ya. Tapi kalau kita nggak punya modal itu, dan kita ngomongin, yang terjadi malah bukan bertobat ya, lebih sulit. Dan kita akhirnya malah ikut berselisih, dan kita bukannya menolong orang, malah kita bisa-bisa ribut, dan bukannya membuat kita semakin serupa dengan Yesus, malah kita kebalikannya ya. Nah, kalau Pak John tanya mengapa waktu Tuhan kok nggak ngubah dia kan kayaknya begini-begini. Nah, justru lewat kita belajar tentang pengudusan orang percaya, saudara, inilah bagian 100% itu anugerah Tuhan, dan dia. Kita nggak tahu bagaimana kapan waktunya Tuhan. Yang jelas kita jangan melampaui Tuhan. Tapi yang kedua, bagian kita adalah, kita punya tanggung jawab sih. Dan tanggung jawab itu bisa didapat dari mana? Itu loh. Bagian persekutuan. Semakin kita punya relasi,
kita baru bisa jadi besi yang menajamkan besi. Kita punya jangkauan. Nah, kalau Pak John tanya, saya langsung otomatis mengimajinasikan 1-2 orang tertentu yang juga ada dalam hidup saya ya. Saya juga bergumul hal yang serupa, punya pertanyaan manusiawi. Tapi tentu semakin merenungkan ya, semakin harus berjuang dengan sengaja. Kalau nggak dengan sengaja, yang terjadi adalah emosinya keluar. Nah, dalam hal ini saya mengakui, saya butuh anugerah Roh Kudus yang besar. Oke, Pak John ada respon? Atau yang lain, silakan. Kita punya waktu tinggal 5 menit. Dari materi hari ini, apakah ada pertanyaan, atau ada respon, atau ada yang mau sharing? Ya, terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih untuk sharingnya. Sungguh sangat memberkati ya. Ada banyak hal-hal yang baru yang saya temukan dari penyampaian. Terima kasih. Yang menjadi satu pertanyaan saya adalah gimana tentang kontribusi Roh Kudus tadi ya. Kita melihat kalau kita coba kontraskan antara Yudas dengan Paulus itu. Kalau kita melihat Paulus ketika dia mengalami perjumpaan bersama Allah waktu dia ke Damsyik, dia langsung dengan secara drastis berubah menjadi dekat kepada Allah. Tapi kita melihat juga kepada Yudas ketika dia dekat-dekat dengan Tuhan, melihat karya Tuhan, melihat manusia Tuhan, tapi dia malah tidak makin terbangun. Jadi bagi saya suatu polemik untuk kita bisa melihat mana sebenarnya yang memiliki spiritual. Pertanyaan saya adalah, apakah yang menghambat sebenarnya orang itu bisa tidak bertumbuh secara spiritual? Apa aja yang bisa menghambat? Itu aja yang bisa bertanya. Terima kasih. Baik, kalau dari kasus yang soal Yudas dan Paulus ya, maka ini bukan bicara soal pengudusan, ini bicara soal pemilihan dari awal. Jadi Yudas memang sedari awal, bahkan sebelum Yesus memilih, Yesus sudah tahu kan, Yudas ini memang yang dinubuatkan, yang memang akan menjadi ini. Jadi Yudas juga dengan sadar pilihan bebasnya dia untuk memilih untuk melakukan itu. Jadi memang sedari awal berbeda dengan Paulus, Yudas memang bukan orang yang dipilih. Nah, ini memang jawaban yang paling sederhana, tapi ini jawaban yang bukan bisa dilemparkan begitu saja. Yang kedua, kita perlu mempertimbangkan aspek yang kedua, yaitu tentang anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan memang menyelamatkan Paulus. Jadi kita nggak lihat ini sama-sama netral ya. Jadi Yudas dari baik jadi jelek, bukan begitu ya. Tapi sama-sama jelek. Sama-sama, kita semua sama-sama jelek. Berada dalam kondisi minus orang berdosa kan. Cuma bedanya, Yudas memperoleh kesempatan untuk dekat dengan Yesus, tapi dia nggak mendapat keselamatan. Sementara Paulus memperoleh intervensi dari Tuhan Yesus dan dia diselamatkan. Ini anugerah besar. Nah, dari sisi ilahi, rencana ilahi dalam kekekalannya, ini yang kita bisa tahu karena sudah ada hasilnya, sudah ada catatannya. Tapi kalau kita menemukan ini dalam pergumulan hidup kita, kita nggak tahu kan siapa yang sungguh-sungguh Yudas, siapa yang sungguh-sungguh Paulus. Maka ini justru jadi cermin refleksi buat kita. Kalau kita ketemu orang seperti Yudas yang kelihatannya baik, jangan terlalu cepat berasumsi ini sudah yang terbaik. Dan sebaliknya, melihat ada orang-orang, wih, gila kejam ini, kayak tanda kutip ya. Maksudnya adalah orang yang paling, waduh, rasanya anugerah Tuhan itu melampaui itu. Cuma, nah, aspek yang ketiga, dari respon kita manusia, maka kalau mau ditanya, apa sih yang bisa menghalangi dan bisa menolong, lebih dekat pada Yesus, itu tidak menjamin kita lebih sempurna. Tapi sebaliknya juga, lebih dekat pada Yesus, itu justru juga membawa kita kesempatan untuk in-touch sama Yesus. Kalau nggak dekat sama Yesus, ya gimana mau in-touch? Tapi dekat sama Yesus dengan ritual-ritual tadi ya, doa, firman Tuhan, dan juga persekutuan, itu tidak otomatis. Karena itulah kita bisa mengamini bahwa anugerah Tuhan itu yang berperan besar di sini. Tapi dalam proses kita sudah menerima anugerah, keselamatan, dalam pengudusan, kita pasti punya tanggung jawab. Kita nggak bisa enggak. Hati kita pasti digerakkan. Jadi kita nggak berpolemik soal, ini mana bagian mana yang lebih besar. Dua-duanya, Alkitab menyatakan, dua-duanya. Itu bekerja bersamaan. Nah, jadi yang pertama itu soal pemilihannya, ini dalam keilahian. Yang kedua, anugerah ilahi Tuhan. Yang kedua, ini anugerah keselamatan. Ya, Tuhan berikannya memang lewat jalannya seperti itu. Dan yang ketiga, baru respon kita, cara kita menilai. Kita bukan Tuhan. Jadi kita tidak bisa menilai dengan apa yang tampak di depan mata. Maka jangan terlalu cepat menilai dan berasumsi. Oke. Terima kasih. Ini dengan siapa tadi namanya?
Samplisman. Ya, Samplisman. Terima kasih, Samplisman. Ya, terima kasih juga. Oke, baik. Waktu kita sudah habis, maka saya tutup dengan review materi kita hari ini. Yang pertama, saudara, kudus adalah natur Allah Tritunggal. Allah Tritunggal menuntut kekudusan manusia. Kita nggak bisa melakukan itu, maka Tuhan kerjakan secara sempurna. Mereka bertiga kerjakan, lalu Yesus Kristus yang mengadakan keselamatan. Nah, setelah keselamatan, proses tidak berhenti. Ada yang kedua yang disebut sebagai pengudusan, sanctification. Sanctification ini ada 3, posisi di hadapan Allah sudah beres, tapi ada proses yang terjadi seumur hidup semakin serupa dengan Yesus, dan kesempurnaannya ketika kita berjumpa dengan Yesus nanti. Nah, Roh Kudus, pengudusan itu sederhananya adalah Roh Kudus menolong orang percaya terlibat aktif untuk menjadi serupa Kristus. Yang ketiga, menjadi serupa dengan Yesus. Ini soal kontribusi ya, partisipasi ya, itu dicapai melalui kebersamaan dengan Yesus. Nggak ada pengudusan tanpa bersama dengan Yesus. Jadi amal perbuatan baik bagaimana? No. Ibadah online sekali? No. Saudara bersama dengan Yesus, bukan bersama dengan ritual. Saudara menjumpai Yesus dalam ritual. Bukan ritual itulah yang setara dengan Yesus. Jadi bedakan saudara. Saudara bisa baca Alkitab, saudara bisa berdoa, bisa beribadah dengan rasa takut supaya nggak masuk neraka. Tapi itu berbeda dengan menemukan Yesus ya. Ingat, Yesus menjadi lensa buat kita menilai dan menikmati segala sesuatu. Yesus bukan satu selipan di antara banyak prioritas dan pilihan. Nah, oke. Mau mencari serupa dengan Yesus, lakukan apa yang Yesus ingin kita lakukan. Nah, minggu depan kita akan bahas tentang manusia baru. Sneak peek-nya adalah apa tanda utama hidup sebagai manusia baru. Nah, kalau ini yang lebih praktis ya. Kalau tadi kita nggak bisa menilai kan apa yang Tuhan kerjakan itu ilahi punya. Tapi yang bisa kita bisa kenalin itu apa kalau manusia baru? Bagaimana dengan tadi pertanyaan Pak John juga ya. Orang Kristen lama yang selalu menjadi batu sandungan. Duh, kayak gimana tuh? Nah, ini adalah pertanyaan praktis yang akan kita jawab setelah kita belajar materi minggu depan tentang manusia baru. Karya pengudusan Tuhan yang membuat kita menjadi manusia baru. Nah, oke. Dan yang terakhir, thank you. See you next week. Nah, saudara, sampai di sini. Terima kasih untuk partisipasi, respons, dan juga kemauan untuk kita sama-sama belajar dan dikuduskan. Dan yang paling penting setelah kita tahu ini, kita semakin punya tanggung jawab ya untuk mau dikuduskan. Bawa pulang satu pesan aja, saudara. Di area mana kita tahu kita paling butuh anugerah Roh Kudus, perlu mengubah ini semakin serupa dengan Yesus. Dan yang kedua, sarana apa yang paling perlu kita lakukan, kita pakai untuk membawa kita semakin serupa dengan Yesus. Tanyakan 2 hal ini, supaya ini tidak hanya jadi reminder atau refresh atau tambahan pengetahuan ya, tapi supaya kita sama-sama bergerak. Aku mau dikuduskan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, bersama dengan umat-Mu, hamba juga bersama-sama mengakui bahwa kami amat butuh anugerah Tuhan Yesus. Karena semakin kami melihat ketidakmampuan kami, semakin kami menyadari, oh Tuhan, betapa besar anugerah-Mu untuk menerima kami. Apalagi ketika kami melihat ada orang lain yang juga dalam proses yang sama dengan kami, yang kami anggap mereka sulit sekali. Dan kami bahkan sulit untuk menerima mereka. Semakin kami sadar betapa anugerah dan kesabaran-Mu itu besar buat kami dalam mendampingi kami untuk berubah semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Tuhan, kami mau bawa diri kami yang paling dalam. Yang orang lain cuma bisa lihat apa yang di luar. Tapi Engkau menilik yang sampai paling dalam. Tuhan, sepulang dari tempat ini, bawa kami untuk punya refleksi masing-masing. Bagian mana yang kami mau dengan sengaja bawa kepada Tuhan, Tuhan ubah ini. Dan dengan cara media apa yang kami akan sungguh-sungguh pakai ini untuk bertemu dengan Yesus. Mungkin media yang sudah kami pakai selama ini, tapi itu hanya menjadi ritual tanpa bertemu dengan Yesus. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Berkati saudara-saudara yang ada di tempat ini, agar semakin kami belajar, termasuk materi-materi berikutnya, semakin kami mengerti, semakin kami beroleh anugerah Tuhan untuk serupa dengan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.